Bentar. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya dalam acara Muda Mudi Eka Dharma Loka Surabaya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai parita. Pastinya kita semua tahu kan dengan buku parita itu apa. Tapi apa kita memahami apa makna dari suta-suta yang terdapat di dalam buku parita tersebut? Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas dengan narasumber kita pada sore hari ini yang saya hormati, Bante Santacito. Bante, selamat sore. Namo Buddhaya Bante. Selamat sore, Namo Buddhaya, Kevin. Bante, apa kabar Bante? Kabar baik, terima kasih. Ya, terima Kevin, kasih Bante. gimana? Baik. Saya baik, baik dan sehat Bante. Besok kebetulan kita ketemu di wihara. Aduh, Ya, betul. Ya, Bante, mungkin kita boleh cerita sedikit dulu ya Bante sebelum kita masuk ke tentang parita ya Bante ya. Bante baik, mungkin baik. boleh cerita sedikit dulu. Bante Santacito ini dulu asalnya dari mana, sekarang berdomisili di mana, sama mungkin sedikit boleh cerita apa sih alasannya Bante ingin menjadi seorang Bante gitu. Kalau boleh sedikit diceritain. Silahkan Bante. Iya, kalau saya berasal dari Jawa Tengah, Oke. di salah satu kabupaten Jawa Tengah, Banjarnegara. Oke. Nah, kalau mungkin Kevin tahu Sangganayaka Sanggatirawa di Indonesia, Hmm. yaitu Bante Subapanyo Mahatira. Beliau juga dari Banjarnegara, Oh. Kabupaten Banjarnegara. Oke. Nah, saya juga berasal dari kabupaten yang sama. Oke. Hanya saja kalau beliau berasal dari daerah yang dekat dengan kota, dengan Oke. Merden. Oke. Tapi kalau saya pribadi berasal dari satu kecamatan di Banjarnegara yang dekat dengan Dieng. Jadi kalau Oke. pernah ke Dieng, tempatnya dingin, 1 jam dari sana. Oke. Sampai ke tempat di mana ya kampung saya berada. Oke. Sebenarnya alasan saya menjadi seorang biku dulu sebagai samnera awalnya itu sebenarnya ya waktu itu memang keluarga saya keluarga Buddhis. Jadi orang tua Hmm. saya juga Buddhis. Kemudian kebetulan saya punya saudara kakak perempuan juga seorang Buddhis, dia seorang guru agama Buddha. Nah, waktu itu ketika ada kegiatan Pabaja, nah kakak saya ini yang sebenarnya ya memberitahukan ke saya bahwa ada semacam program Pak Baja itu sudah lama sekali sudah Oke. 20 tahun yang lalu lebih itu. Nah, Oke. kemudian baik untuk bisa mengikuti. Akhirnya saya ikut Pak Baju 2 minggu di Wihara Oke. Mendut. Kemudian setelah 1 tahun setelah itu ikut lagi di Pak Baja yang 3 bulan di Batu, di Hmm. Ngandat Hmm. dengan Bante Kantidaru. Hmm. Nah, disitulah kemudian ketertarikan untuk hidup sebagai seorang babacita muncul. Ya, Oke. sebenarnya munculnya tidak begitu kuat, tetapi kemudian berlanjut. Karena waktu itu memang saya tidak punya target. Pokoknya Hmm. ya saya hanya ingin mengikuti, waktu itu sebenarnya ketertarikan saya kepada meditasi. Oke. Jadi pada saat 3 bulan berada di Ngandat, itu ada program meditasi Hmm. selama 1 bulan. Hmm. Nah, waktu itu ketertarikan untuk bisa bermeditasi muncul lebih kuat. Dan itulah yang membuat saya berpikir, cobalah saya ikut yang katakan samnera tetap, tetapi lebih lebih yaitu menekankan kepada meditasi. Dan Oke. dari situlah kemudian berlanjut, berlanjut, berlanjut sampai kemudian juga ya diberi atau mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di Sri Lanka. Di sana juga ada beberapa tempat meditasi. Nah, itulah yang sampai sekarang kemudian tetap bertahan sebagai seorang tidak hanya samnera tetapi upasampada biku. Nah, itu Nah, sebuah karma baik ya Bante bisa betul menemukan itu ya sekali. Bante ya. Gitu. Betul Bante, sekali. selain meditasi, kalau boleh cerita sedikit ya Bante. Kalau saya pernah tuh nginep di Ngandat 1 malam apa 2 malam saya lupa. Tapi yang saya tahu kan ada canting ya Bante. Jadi Betul. mungkin selain ada meditasi, ada canting juga Bante. Nah, mungkin Iya. boleh cerita sedikit Bante. Kalau di canting itu biasanya kita baca apa aja sih Bante? Atau dan tujuannya apa sih Bante? Kan kadang-kadang kalau nggak salah itu ada yang malam sama yang subuh. Kalau nggak salah saya Iya, ingat. Saya pernah betul. ingat. Ya. Mungkin boleh sedikit Iya, cerita Bante. sebenarnya chanting itu kan sebenarnya menguncarkan kembali ajaran Sang Buddha yang berbahasa Bali. Itu intinya. Jadi kita tahu bahwa ajaran Sang Buddha atau Sang Buddha ketika beliau mengajarkan Dhamma kepada para umatnya, kepada para siswanya, pada waktu itu beliau menggunakan bahasa yang disebut sebagai bahasa Magadha.
Hmm. Nah, bahasa Magadha itulah yang kemudian sekarang kita kenal sebagai bahasa Pali. Oke. Nah, apa yang kita uncarkan, kita bacakan ketika chanting, itu secara umum itu adalah apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Hmm. Jadi ada parita-parita, ada suta-suta, yaitu suta itu artinya khotbah-khotbah Sang Buddha, itu dalam bahasa Pali yang itu kita uncarkan, kita bacakan pada saat kita melakukan chanting, Hmm. baik pagi maupun Malam. malam. Jadi itu yang diuncarkan. Dan tentu ajaran Sang Buddha yang sangat bervariatif. Nah, demikian pula isi dari chanting atau isi dari parita atau suta juga sangat bervariatif Hmm. ketika dibaca di Betul. pagi ataupun di malam hari. Jadi Betul. poin-poin dhamma ada semua di sana. Yaitu secara garis besar demikian. Betul. Betul. Berarti Bante boleh disimpulkan, Iya, maaf Bante, sepertinya tadi jaringannya saya gangguan. Berarti, ada freezingnya. sorry, sorry Mm-mm. Bante. Berarti kita boleh menganggap kalau chanting dengan membaca parita bersama-sama itu sama ya Bante ya? Sebenarnya sama Sama saja. ya? Oke. Jadi chanting itu kan sebenarnya istilahnya kan kita menguncarkan, membacakan Oke. paritato sutta, apakah itu secara individu ataupun secara bersama-sama, itu sama saja sebenarnya. Oke. Oke. Oke Bante, sedikit pembukaan di awal. Nah, terus saya pengen tahu nih Bante, apa dan dari mana Parita itu berasal Bante? Kan tadi mungkin Bante tadi sudah sedikit cerita kalau Parita itu dari suta-suta yang bervariatif. Nah, mungkin Bante boleh cerita lagi dari mana sih atau Ya, apa dan dari mana asal Parita tersebut? Silahkan Bante. ya. Pertama harus kita ketahui sebelum kita katakan mencari tahu dari mana parita itu berasal. Pertama kita harus tahu arti parita ya. Hmm. Nah, jadi parita itu sendiri kan artinya protections atau Oke. guarding, artinya yaitu untuk menjaga. Jadi semacam uncaran yang diberikan apakah Sang Buddha ataupun yang lainnya yang berguna untuk sebagai protection, Hmm. sebagai cara untuk memproteksi seseorang. Nah, kalau kita perhatikan parita-parita yang sekarang kita uncarkan, kita bacakan itu berasal dari berbagai sumber. Hmm. Yang pertama ada beberapa parita yang memang diberikan oleh Sang Buddha sendiri. Nah, ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma pada 2500 tahun yang lampau lebih, itu sudah memberikan beberapa parita. Seperti yang sering kita baca, seperti Kanda Parita. Hmm. Kemudian parita yang kemudian disebut sebagai suta juga, Hmm. khotbah-khotbah yaitu Manggala Suta, Ratana Suta, Karanya Meta Suta. Hmm. Ada juga parita Dajaga Parita. Itu dari Sang Buddha sendiri. Memang Oke. Sang Buddha memberikan kepada para siswa beliau. Hmm. Tapi ada juga parita yang ternyata kalau kita kita selidik, kita telusuri sejarahnya, itu diberikan oleh bukan manusia, Hmm. yaitu para dewa. Hmm. Nah, seperti misalnya Adhana Dia Parita. Parita, yang kemudian itu sebenarnya kalau kita menelisik ke dalam khotbah Sang Buddha, itu ada di dalam Adhana Dia Sutta. Diambil menjadi Adhana Dia Parita. Parita. Itu diberikan oleh seorang yaka. Jadi Oh, seorang dewa dewa. dari alam Satu Maharajiga, yaitu seorang yaka bernama Wesawana. Hmm. Yaka Wesawana. Nah, dia dia memberikan parita itu kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha kemudian memberikannya kepada para siswa beliau. Nah, jadi ada ceritanya. Nah, Hmm. ceritanya itu begini. Nah, si Wesawana ini mengatakan bahwa ada makhluk-makhluk para yaka, baik yang mereka yang punya kekuatan kesaktian tinggi, para yaka yang menengah, para yaka yang lebih rendah. Nah, ada mereka yang mempunyai keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi justru yang lebih banyak adalah mereka para yaka yang tidak punya keyakinan Oh. terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengapa? Karena Sang Buddha itu mengajarkan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Nah, sehingga sebenarnya banyak juga para yaka yang tidak suka ajaran Oke. demikian. Nah, Wesawan ini berpikir, karena ketidaksukaan para yaka ini, maka bisa saja ketika para biku, para siswa Sang Buddha pergi ke hutan, mereka akan mengganggu. Ya. Nah, itulah kemudian
Yaka Wisawana sebagai Raja Yaka kemudian memberitahukan bagaimana cara memproteksi para biku dengan apa? Membacakan yang sekarang kita kenal sebagai Ardhanadya Parita. Parita. Sebenarnya Ardhanadya Parita itu panjang, tapi yang diekstrak ke dalam Parita Biru itu sangat pendek. Sebenarnya panjang. Jadi semua nama-nama Yaka, nama Kumbanda, nama yaitu mereka makhluk-makhluk dewa yang kuat-kuat itu dimasukkan ke situ. Nah, sehingga apa itu untuk memproteksi para biku. Nah, itu muncul dari seorang dewa. Ada juga parita yang sebenarnya muncul belakangan. Jadi bukan dari Sang Buddha, bukan dari para dewa, tapi muncul belakangan. Ya baik muncul di Sri Lanka ataupun di Thailand. Nah, seperti misalnya kalau kita membacakan yaitu Sumanggala, Sumanggala Parita 1 dan 2. Itu sebenarnya bukan dari Sang Buddha, bukan dari para dewa, tetapi itu muncul belakangan. Maka parita ini muncul dari, kalau saya bisa mengklasifikasi, muncul dari 3 sumber. Dari Sang Buddha, dari dewa tertentu, dan juga dari ya siswa belakangan Oke. yang memunculkan atau membuat parita. Tapi tujuannya sama. Walaupun itu dari siswa belakangan, tetapi sebenarnya tujuannya juga sama, adalah untuk memproteksi. Karena isinya itu adalah harapan-harapan yang baik, Oke. harapan-harapan agar terhindar dari malapetaka, penyakit, dan sebagainya. Itu isinya. Hmm. Jadi itu sumber parita yang sering kita baca di Oke. dalam parita biru. Ya, Oke. Sedikit Bante. Tadi kan ada bahas tentang Sumanggala Gata 1 dan 2 ya Bante. Nah, kalau ya. boleh tahu ya Bante, mungkin kenapa ada Sumanggala 1 dan Sumanggala Gata 2 Bante? Kan karena kalau dilihat dari isinya kan kurang lebih sama Bante ya. Mungkin Ya, boleh di... barangkali Nah, itu. Jadi, kalau kita katakan mengartikan kata sumanggala, nah itu dari kata su dan manggala. nah, Manggala kan blessing, berkah. Nah, oke. su itu baik, berkah yang baik. Hmm. 1 dan 2. Kenapa itu dikatakan 1 dan 2? Memang tampaknya betul sekali. Hmm. Memang tidak ada alasan kenapa dikatakan Sumanggala 1, Sumanggala 2. Hmm. Tetapi kalau kita lihat, kita perhatikan isinya, itu memang mirip. Ya, Iya, boleh iya, dikatakan sama. iya. Ya, itulah kenapa dikatakan Sumanggala 1, Sumanggala 2. Oke. Betul begitu. Eh, Iya. sama sedikit Bante. Kenapa di Culamanggala Cakrawala Gata sama di Ratanataya itu ada juga? Ada termasuk yang di Sumanggala Gata 1 Bante. Kalau boleh. Betul, itulah. Heeh. Iya. Itu juga parita belakangan sebenarnya. Hmm. Jadi parita belakangan. Nah, jadi Hmm. seperti Sumanggala, kemudian lebih lengkapnya itu di Culamanggala Gata, Hmm. itu parita belakangan. Yaitu Oh. tidak dijelaskan sih, karena itu kan muncul belakangan, tidak ada latar Oh. belakangnya. Oke. Oke. Jadi berbeda kan kalau yang diberikan oleh Sang Buddha itu Iya. ada latar belakangnya. Iya. Jadi Iya. setiap parita suta yang diberikan Sang Buddha ada latar belakangnya. Kenapa diberikan? Hmm. Tapi kalau yang belakangan itu tidak diberikan latar belakangnya, tidak diberikan alasannya. Sehingga seperti tadi, ada Sumanggala 1, Sumanggala 2, kemudian bahkan dalam Sumanggala 1 itu masuk ke dalam Cula Manggala Iya. Gata yang Iya. panjang itu. Itu tidak Betul. ada, memang tidak ada latar belakangnya, tidak ada Oh. alasannya. Iya. Oh, pantas saja Bante. Berarti ada beberapa suta itu yang ada ceritanya seperti Jatakanya gitu Bante. Saya kadang-kadang Betul, mencari juga kok Pak Suta yang ini nggak ada Jatakanya, tapi ada beberapa yang ada gitu Bante. ada ya ada istilahnya ada kitab ulasannya, Ya, ada kitab komentarnya atau ada katanya. ya, Ada. oke. Oke Bante. Selanjutnya, terus kalau kita sudah tahu tadi itu ada latar belakang terisi dari mungkin dari Sang Buddha sendiri atau dari Dewa Yaka atau dari para dewa. Nah, terus Mm-mm. untuk syairnya, Bante. Untuk syairnya itu diisinya itu berdasarkan apa, Bante? Daun parita tersebut, Bante. Maksudnya berdisinya, maksudnya. Syair-syair yang dibacakan itu loh, Bante. Itu diisikannya berdasarkan apa? Maksudnya berdasarkan dari Dhamma di sana, dari Ya, perkataan Sang Buddha atau gimana, Bante? ya itulah. Jadi kalau parita kan sebenarnya berbentuk dalam sebuah syair. Ya, jadi Mm-mm. parita itu kan dalam sebuah syair yang itu syair-syair ini memang memang disusun, kalau yang memang itu dari Sang Buddha, disusun oleh Sang Buddha sendiri. Oke, Kemudian ada yang disusun oleh dewa. oke. Nah,
isi dari parita tersebut juga sesuai dengan latar belakangnya. Hmm. Jadi sebagai contoh misalnya kanda parita. Hmm. Jadi kanda parita itu kan diberikan oleh Sang Buddha. Hmm. Latar belakang dari kanda parita itu adalah ada seorang Bante ketika beliau itu berada di hutan, kemudian digigit oleh seekor ular berbisa meninggal. Lantas Oh. kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa kalau seseorang ketika tinggal di hutan memancarkan cinta kasih kepada 4 keluarga besar ular, maka tidaklah mungkin seseorang akan digigit oleh ular meninggal. Hmm. Nah, itulah kemudian isi dari kanda parita yang itu adalah protection sebagai guarding ya para siswa Sang Buddha ketika berada di hutan atau dimanapun mereka berada adalah bagaimana seorang biku atau siswa Sang Buddha memancarkan cinta kasih kepada 4 keluarga besar ular. Hmm. Kemudian bahkan tidak berhenti di situ, Ya, juga memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. ya, betul. Nah, jadi intinya adalah syair-syair yang diberikan Sang Buddha dalam parita tersebut disesuaikan dengan latar belakangnya. Oke. Nah, itu misalnya ini kanda parita. Hmm. Karena cerita atau latar belakangnya berkenaan dengan seseorang yang digigit ular, Hmm. maka agar tidak digigit ular harus mengembangkan cinta Oh, kasih, oke. maka Ya, isi ya. dari parita tersebut Hmm. juga pemancaran cinta kasih. Hmm. Kemudian misalnya Dajjaka parita. Hmm. Nah, Dajjaka parita itu adalah parita yang berisikan tentang seorang biku yang ketika merasa takut, bulu kuduk merinding dan sebagainya, ketika berada di tempat yang barangkali angker, Hmm. kemudian harus ingat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, latar Hmm. belakangnya adalah karena ada para dewa yang ketika mereka itu ya, ini ceritanya kalau di alam Tawabingsa kadang-kadang masih berperang dengan para Hmm. asura. Kemudian Raja Saka mengatakan sebagai Dewa Saka, sebagai raja dari alam Tawabingsa mengatakan kalau kalian kepada para yaitu dewa lainnya, kalau kalian takut, maka cobalah lihatlah umbul-umbul dari saya, umbul-umbul Ya. bendera di Raja Saka. Kalau melihat umbul-umbul itu, ketakutan akan lenyap. Hmm. Kalau tidak melihat umbul-umbul dewa Saka, bisa melihat umbul-umbul dewa Pajapati misalnya. Hmm. Nanti ketakutan akan lenyap. Nah, tetapi Sang Hmm. Buddha mengatakan para dewa yang melihat umbul-umbul dewa Saka, Pajapati, dan para dewa lainnya yang kuat, itu masih saja ketakutan bisa muncul. Hmm. Tetapi seorang siswa Sang Buddha, seorang biku yang betul-betul punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, begitu mengingat kualitas Sang Buddha, mengingat kualitas Dhamma, mengingat kualitas Sangha, maka segala ketakutan akan lenyap. Hmm. Nah, maka isi dari Dajjaka Parita adalah anjuran agar para siswa beliau mengingat kembali Ya. kualitas-kualitas Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha agar ketakutan menjadi lenyap. Ya, betul. Nah, itu bagaimana isi dari parita tersebut, syair dari parita tersebut disusun sesuai dengan Hmm. itu latar belakang dari ya cerita mengapa parita tersebut muncul. Nah, Oke. itu satu contoh. Oke. Iya, Ya Bante. semuanya begitu. Hmm. Seperti misalnya ada Nadia tadi sudah Hmm. saya katakan juga. Kemudian juga yang lainnya misalnya eh, Karania Metasuta. Itu kan sebenarnya kan juga cinta kasih kan. Hmm. Latar belakangnya kan memang ada beberapa biku, 500 biku Hmm. yang mereka itu berpuasa di hutan, kemudian mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk yang berada di sana, Hmm. ya dengan wujud yang mengerikan, suara-suara yang mengerikan, bebauan yang busuk, sehingga mereka datang kembali kepada Sang Buddha untuk mencari tahu apa yang mesti dilakukan. Hmm. Nah, Sang Buddha memerintahkan mereka untuk mengembangkan cinta kasih agar makhluk-makhluk yang berada di hutan tersebut tidak mengganggunya. Nah, itulah kenapa kemudian isi dari Karanya Mitasutta juga yang berupa syair-syair yang kemudian kita kenal juga sebagai parita, Hmm. isinya adalah tentang pemancaran Cinta cinta kasih. kasih. Nah, Oke. sehingga itu sesuai dengan latar belakangnya. Oke. Begitu Bante, saya ya. mau tanya dikit, Bante. Saya mau tanya sedikit soal Kanda Parita, Bante. Saya pernah dengar Kanda Parita itu bagus juga dibacakan ketika di rumah. Katanya itu bisa mengurangi kayak binatang-binatang yang ada di rumah. Itu benar nggak, Bante ya? Ya sebenarnya kanda parita itu bagus Mana dibacakan di saja. mana-mana. Karena sebenarnya kan intinya itu sebenarnya bukan membacanya loh. Sebenarnya bukan bukan intinya membacanya itu. Hah. Intinya adalah bagaimana membaca parita tersebut
kita mengetahui maknanya dan kita praktikkan. Oke. Nah, ketika dikatakan misalnya Wiru Oke. pakai himeme Oke. tangat, ya semoga cinta kasihku Ya. kepada keluarga Ah. keluarga ular Hmm. Wirupaga. Hmm. Itu artinya implementasi. Bagaimana kita itu memunculkan Oh. cinta kasih kepada Oke. ular-ular. Oke. Nah, jadi Oke. itu yang paling penting. Hmm. Bahkan saat dia seseorang tidak membacakan parita, tapi kalau betul-betul pikirannya diliputi oleh cinta kasih Hmm. kepada semua keluarga ular, kepada semua makhluk binatang melata, Hmm. mungkin kalajengking, skorpion, dan Hmm. sebagainya, itu yang sebenarnya yang paling penting. Ah. Walaupun tentu kemudian parita itu akan apa? Akan memunculkan lagi. Dengan kita membaca parita, maka ya katakan praktik dari apa yang mesti kita praktikkan yaitu cinta kasih itu akan diingatkan kembali. Itu Hmm. pentingnya di situ. Hmm. Kenapa parita harus dibacakan? Hmm. Tapi makna dari parita adalah yang paling penting untuk diimplementasikan. Oke. Oke. Ya. Eh, Jadi sedikit. di rumah baik tidak? Ya baik sekali, baik sekali. Yang terpenting bukan masalah mereka itu menghindar atau Oke. mereka itu maksudnya Oke. makhluk-makhluk lain itu menghindar, tapi bagaimana bisa bersahabat, tidak saling Ah, mengganggu. Nah, itu yang betul, paling betul, penting. betul, betul. Iya, Sama ini Bante, kita kan tahu sendiri, Angulimala ini kan membunuh sebanyak orang demi mengumpulkan ibu jarinya itu kan Bante, ibu jari yang pernah. betul. Nah, kemudian kenapa Angulimala Parita itu dibacakan ketika orang yang sedang hamil Bante? Nah, Mungkin boleh jelaskan itulah. sedikit Bante. Ini penting sekali. Ini Ya. juga sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Hmm. Bahwa sebenarnya yang terpenting dalam kita membaca parita itu bukan sekedar ucapannya, Oke. tetapi adalah makna di dalam parita Hmm. tersebut. Kekuatan itu terletak kepada bagaimana kita itu mengimplementasikan sesuai dengan parita yang kita baca, termasuk dalam cerita Hmm. Anggulimala. Jadi kita tahu memang Anggulimala ini sebelum menjadi Hmm. seorang biku adalah seorang pembunuh Ya. kejam. Sudah membunuh ribuan Hmm. orang. Jadi tidak hanya 999 ribuan Oke. orang sudah Oke. dibunuh. Ya karena apa? Kenapa saya mengatakan tidak 999? Karena ketika dia sudah membunuh banyak orang, kemudian jarinya itu yang dikumpulkan, diletakkan Kalung. di sebuah pohon, ada yang jatuh membusuk, ada yang dimakan Oh. binatang lain. Iya, Jadi kan betul, betul, nggak betul, sampai betul, seribu-seribu. betul, betul, Bante. Ya itulah kenapa kemudian punya ide untuk supaya cepat sampai 1.000, Dikalungin, kemudian jari-jari yang tersisa itu kemudian dijadikan kalung ya. dikalungkan dan membunuh Hmm, lagi. Nah, yang sudah dimakan apa binatang lain sudah jatuh membusuk kan betul. tidak dihitung Oh, jadinya. betul ya, betul, Bante, betul, Nah, betul. sehingga ribuan orang telah dibunuh. Hmm, Tapi kemudian kan menjadi seorang biku hmm, bertobat, kemudian betul-betul mempraktikkan dhamma dengan sangat luar biasa, sangat intensif. Nah, sehingga dari seseorang yang begitu kejam menjadi seseorang yang begitu punya welas asih, begitu punya cinta kasih. Itulah luar biasa dhamma. Jadi betul-betul dari seseorang yang begitu kejam bisa membunuh orang dengan sangat mudah sampai menjadi seseorang yang begitu punya welas asih, kekuatan dhamma, praktik dhamma. Nah, sehingga kan kekuatan welas asih dari Angulimala ini yang dia kembangkan, nah suatu kali beliau melihat ada seorang hamil yang mau hmm. melahirkan. Dia merasa kasihan sekali melihat wanita Oh, tersebut betul-betul kesulitan ketika mau melahirkan. Ingin membantu tapi tidak mungkin. iya, Seorang ibu iya, tidak bisa betul, betul, pegang-pegang betul, seorang betul perempuan kan. sekali, Bante. Sehingga tidak bisa. Nah, kemudian datang pada Sang Buddha, bertanya, Bante, saya tadi melihat ada seorang wanita yang sedang melahirkan. Ingin membantu kasihan, tapi bagaimana cara membantunya? Nah, itulah kemudian Sang Buddha memberikan satu Hmm, syair yang itu adalah kekuatan dari hmm, kebenaran. Sang Buddha mengatakan, sudahlah kalau begitu, ucapkan di depan wanita tersebut dengan mengatakan begini, sejak saya dilahirkan, saya tidak ingat kalau saya pernah membunuh makhluk hidup. iya, Nah, Guru Malak benar mengatakan, oh, kalau begitu saya berbohong, Bante. Karena apa? Dulu saya membunuh banyak manusia. iya, iya, Ya kalau begitu ucapkan begini. Sejak saya dilahirkan sebagai seorang iya, Arya, betul. saya tidak pernah ingat kalau saya pernah membunuh. Nah, ini baru benar. Karena apa? Yang dimaksud dengan seorang Arya Ah, di sini sebenarnya sejak ia menjadi seorang biku. biku.
bukan Arya mencapai kesucian Ya. sebenarnya, tapi sejak dia menjadi seorang biku, Oh, oke. tidak ingat bahwa dia pernah membunuh dengan sengaja makhluk lain. Nah, ini kekuatan kebenaran. Nah, Hmm. Angulimala kemudian datang kepada wanita tersebut dan kemudian mengatakan syair yang ya sesuai dengan kekuatan kebenaran dari dirinya, Hmm. mengatakan kepada wanita tersebut bahwa sejak saya dilahirkan sebagai seorang biku atau seorang Arya, saya tidak ingat secara sengaja membunuh makhluk lain. Semoga dengan kekuatan kebenaran ini Anda dan anak Anda selamat. Ya. Nah, inilah yang menjadi kekuatan bagi Angulimala untuk kemudian membawa wanita dan anaknya ini lahir dengan selamat. Maka di sini bukan masalah Ya. ucapannya, Oke. tetapi kekuatan kebenarannya. Oke. Nah, ya seperti misalnya Hmm. begini, kita para biku kan sering mengatakan yang tadi Hmm. Sumanggala Gata. Betul, Bahwa tu Manggala, betul. sabah manggalang ratan tu sabah dewata sabah budanu bawina sada soti bawantu te bahwa tuh Sabah Mangalang semoga semua berkah Anda Ya. pada Anda. Bahwa tuh ya semoga juga semua dewa menjaga Anda. Hmm. Nah, semoga dengan kekuatan kebenaran ini semoga Anda bahagia. Hmm. Nah, ini kan sebenarnya intinya itu adalah bahwa kita itu mengucapkan kata-kata kebenaran. Hmm. Artinya kita mengucapkan kata-kata yang memang muncul dari hati kita, bukan manipulasi, Oke. bukan kepura-puraan, bukan kebukan. Ini yang menjadi kekuatan sebenarnya. Nah, Angulimala juga sama, yang menjadi kekuatan bukan sekedar ucapannya, tapi kekuatan kebenaran yang memang ia mengatakan sebuah kebenaran bahwa sejak ia menjadi seorang biku tidak pernah dengan sengaja membunuh Oke. makhluk lain. Itulah yang menjadi kekuatan wanita tersebut selamat. Oke. Nah, jadi begitu ya. Oke. Oke. Oke, Bante. Eh, pasti kan berarti kalau misalnya kita membaca parita dengan tujuan seperti itu kan pasti menimbulkan karma ya, Bante. Nah, Betul, mungkin pasti. mungkin boleh dijelasin dulu Bante. Ya kita secara umum lah Bante. Apa itu karma Bante mungkin. Tapi Ya, mungkin dari sisi kita yang membaca parita aja gitu Bante. iya. Jadi pertama kita harus tahu bahwa karma itu kan sebenarnya perbuatan. Hmm. Yang dimaksud dengan perbuatan kan sebenarnya diawali dari kehendak. Hmm. Jadi kalau Sang Buddha mengatakan apa itu karma? Cetanahang bikawe kamang wadami. Hmm. Wahai para biku, saya katakan bahwa niat atau kehendak itulah yang disebut sebagai perbuatan. Mengapa? Karena setelah seseorang berbuat, kemudian setelah seseorang berniat, berkehendak, seseorang kemudian melakukan perbuatan, baik dari ucapan, perbuatan jasmani, dan juga pikiran. Maka niat itulah yang sebenarnya disebut sebagai karma. Lantas apa hubungannya dengan pembacaan parita? Hmm. Ya tentu kalau membaca parita ini memang punya niat yang baik sesuai dengan apalagi makna dari parita tersebut, yaitu adalah karma yang baik. Hmm. Misalnya seperti tadi misalnya Angulimala. Hmm. Yang Angulimala ini punya niat, Hmm. yaitu punya kehendak bahwa semoga ibu dan juga anak yang akan lahir selamat. Itu kan niat yang baik. Itu sendiri Ya. sudah karma, itu sudah perbuatan. Oke. Perbuatan yang baik. Dan situ perbuatan yang disertai dengan cinta kasih. Hmm. Nah, bahkan ketika kita membacakan seperti yang tadi yang Sumanggala Gata hanya mengharapkan Hmm. ya orang lain apa mendapatkan berkah, apa diproteksi oleh para dewa, mendapatkan kesejahteraan, itu semua kan niat. Niat yang baik yang ditujukan untuk orang lain dan itu semua adalah baik. Oke. Artinya membaca membaca parita yang isinya adalah baik, kemudian niatnya adalah baik, itu adalah perbuatan yang baik yang pastinya membawa buah kebahagiaan. Ya, begitu ya. Oke. Oke, Bante, sorry. Saya punya Ya, masalah juga koneksi. Lanjut iya, lagi, Bante ya. Eh, Gini, Bante. Kalau misalnya, kan ada, berarti kan kalau misalnya kita membacakan parita ke, misalnya ada orang yang sakit, Bante. Berarti kan ada dua pihak ya, Bante. Yang satu betul. membacakan, yang satu mendengarkan. Kalau dari yang mendengarkan itu, kalau kita tahu, dari yang mengucapkan atau yang membacakan, berarti kan menimbulkan karma baik, Betul. perbuatan baik. Kalau dari yang mendengarkan, Bante, mungkin boleh dijelaskan dari sisi yang mendengarkan, Bante. Iya, yang
Mendengarkan di sini juga kalau dia punya niat baik ketika mendengarkan itu baik. Tapi Hmm. kalaupun mendengarkan tetapi kemudian tidak punya niat baik, ya tidak baik. Kan bisa Oke. juga kan mungkin seseorang mendengarkan parita barangkali nih, bisa juga namanya orang. Ketika misalnya kami para biku sedang mengucapkan parita, tapi kemudian ada seseorang yang datang tidak punya keyakinan, kemudian malahan muncul kemarahan, muncul ketidaksukaan Hmm. terhadap misalnya para biku yang mengucapkan parita, itu sebuah karma buruk karena Hmm. memunculkan pikiran-pikiran yang buruk, ketidaksukaan, kebencian itu adalah karma buruk. Atau Hmm. misalnya kemudian walaupun seandainya ada umat Buddha, ketika para biku atau siapapun sedang mengucapkan parita, kemudian merasa kok terlalu lama membosankan, muncul kemarahan, ketidaksukaan, oh ini terlalu lama baca paritanya, itu karma buruk. Ya Hmm. kan, itu karma buruk. Tetapi kalau seseorang mendengarkan parita, kemudian apalagi di situ memunculkan pikiran-pikiran yang baik, munculkan kebahagiaan terhadap apa yang didengarkan, itu sangat baik. Itu sangat baik dan itu adalah karma baik. Ya sebagai contoh misalnya mungkin Kevin pernah mendengar cerita mengenai salah satu parita yang sekarang kita uncapkan yaitu Bojangga Parita. Ya, Nah, ya, Bojangga betul. Parita ini kan ada latar belakangnya. Mm-mm. Latar belakangnya kan ada seorang biku bernama Mahamoggallana dalam satu kesempatan lain ada biku lain Bante Mahakasapa yang sakit, ya Mm-mm. sakit parah. Kemudian Sang Buddha datang dan beliau mengucapkan ya sabda beliau yang sekarang kita kenal sebagai Bojangga Parita. Mm. Yang isinya adalah tentang bagaimana Sang Buddha dengan telah sangat sempurna memahami menembus 7 faktor pencerahan. Mm-mm. Nah, ketika mendengarkan apa yang disampaikan Sang Buddha di dalam Bojangga Parita ini, nah Bante Mahamoggallana yang pada waktu itu sedang sakit merenungkan, wah, saya saja yang mengerti Sata Bojangga sedemikian saja mendapatkan manfaat yang luar biasa. Wah, apalagi Sang Buddha. Mm. Sang Buddha lebih luar biasa lagi ini. Nah, Mm. dari situ muncul apa? Kebahagiaan. Muncul rasa bahagia. Ketika kebahagiaan muncul, kegiuran muncul, nah darah yang tadinya kotor karena penyakit, menimbulkan penyakit, darahnya menjadi bersih. Ketika darahnya menjadi bersih, penyakit yang tadi ada di situ lenyap total, sembuh dari sakitnya. Mm. Dan itu terjadi kepada Bhante Mahakasapa juga. Mm. Artinya merenungkan atau katakan mendengarkan parita, merenungkan manfaatnya, merenungkan maknanya, memunculkan rasa bahagia, itu adalah hal yang sangat baik. Itu karma baik. Bahkan bisa membawa kepada tidak hanya kesehatan batin, tapi juga kesehatan fisik. Ya. Dan itu terjadi pada Bhante Mahamoggallana dan juga Bhante Mahakasapa. Oh. Oke, Ya, Bante. Mungkin boleh dijelasin sedikit, Bante, tentang 7 faktor pencapaian penerangannya, Bante. Karena, oh, di iya sini ada betul. sih. Ya. Ya, jadi kan ada 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 sati kan, sati Ya. perhatian, kemudian ada dhamma wicaya, pendidikan terhadap dhamma atau fenomena yang diperhatikan, ada virya, ada semangat, ada piti kegiuran, ada pasadi ketenangan, ada samadhi yaitu konsentrasi dan juga ada UPK, Hmm. keseimbangan batin. Nah, 7 faktor pencerahan. Jadi ketika ini dikembangkan dengan baik dengan tujuan untuk pelenyapan kotoran batin, maka itu disebut sebagai 7 faktor yang membawa kepada Penerangan. pencerahan atau disebut sata bojangga. Bante, mungkin boleh dijelasin sedikit tentang kegiuran batin atau piti, Bante. Karena mungkin, Ya, ya, mungkin saya juga kurang ngerti. Maksudnya kegiuran batin itu seperti apa, Bante? kegiuran di sini lebih mengacu pada kegiuran karena perenungan dhamma. Nah, Heeh. jadi ketika seseorang merenungkan ajaran Sang Buddha, muncul gairah, muncul Oh, kebahagiaan. Nah, oke. ketika kebahagiaan itu muncul, itulah yang disebut sebagai piti, kegiuran. Oh. Nah, sebenarnya ada banyak macam piti. Hmm. Bahkan ketika seseorang misalnya, maaf saja, buang air Ya. kecil, kemudian ada sedikit merinding gitu, itu ada kegiuran di situ juga. Oh. Itu juga piti juga. Tetapi Oh. piti yang di sini, piti yang membawa kepada pencerahan, bukan itu. Oke. Piti yang membawa kepada pencerahan adalah ketika muncul kebahagiaan yang itu muncul karena perenungan terhadap Gampang. dhamma.
Jadi ketika merenungkan Dhamma dan muncul rasa bahagia, itu adalah piti, itu adalah kegiuran. Dan itu yang membawa kepada ketenangan. Dari piti membawa kepada ketenangan. Jadi Hmm. Sang Buddha menyampaikan bahwa 7 faktor pencerahan ini sebenarnya berurutan. Seseorang Oh, yang punya perhatian iya, iya, sati, benar-benar. Benar. nah orang demikian akan punya pendidikan terhadap apa yang Hmm. diperhatikan. Jadi apa yang diperhatikan akan diselidik sesuai dengan Iya, Dhamma. betul. Ketika ada Betul, penyelidikan, semangat. muncul Nah. semangat. Ketika ada semangat, muncul Kegiuran. kegiuran bahagia. Ya, semangat dalam Dhamma menimbulkan kegairahan, menimbulkan kegiuran, menjadi bahagia. Itu piti. Hmm. Ketika batin diliputi oleh piti, kemudian jasmani dan batin menjadi tenang, passaddhi. Ya, Ketika batin jasmani menjadi tenang, gitu. maka menjadi terkonsentrasi. Oh, Ketika batin terkonsentrasi, batin menjadi seimbang. oh. Nah, itulah 7 faktor pencerahan ini sebenarnya saling Nah, berkaitan. iya, kalau yang lain tuh memang juga berkaitan, cuma mungkin kan nggak berurutan secara langsung ya Bante. Berarti Ya, kalau yang ini memang berurutan secara langsung dan saling berkaitan ya Bante ya. betul, saling berkaitan dan berurutan. Ya. Nah, nah, terus ini Bante, ada ada satu pertanyaan gini Bante. Kalau parita yang dibacakan seorang umat awam dan juga para biku itu ada perbedaannya nggak Bante biasanya Bante? Sebenarnya hanya ada beberapa yang Hmm. sedikit dibedakan. Hmm. Ya, seperti contoh adalah ketika kita membacakan, sebenarnya bukan parita secara khusus, tetapi Hmm. salah satu yang dibaca ketika kita Hmm. chanting, itu adalah perenungan tentang makan, misalnya. Hmm. Hmm. Dan kita sering mendengarkan Patisangka Yoniso Pindapatang Patisewani. Nah, jadi merenungkan secara bijaksana, saya menyantap makanan dari hasil pindapata ini. Hmm. Nah, kita menggunakan istilah pindapata. Hmm. Karena apa? Karena kita, para biku kan memang mendapatkan makanan dari kedermawanan Ya, umat. ya Maka betul. itu dikatakan sebagai pindapata. Hmm. Tetapi ketika itu dibaca oleh seorang berumah tangga, itu tidak menggunakan istilah pindapata, tetapi Oke. menggunakan istilah bojanang. Bojanang Oh. padisewami. Nah, jadi kan bukan pindapata, tapi diganti menjadi bojanang. Dan juga kalau kita menggunakan Brahmacharya Nugahaya demi untuk menunjang kehidupan Brahmacari, ya, kehidupan celibat kami. Tapi kalau berumah tangga bukan Brahmacharya Nugahaya, tetapi Sila Nugahaya demi Hmm. menunjang Sila. yaitu sila, yaitu Oh. kemoralan. Hmm. Jadi hanya demikian dibedakan. Oke. Tetapi kalau yang lain-lain seperti ada Karanyamita Sutta, Manggala Sutta, Ratana Sutta, Dajjaka Parita, Kanda Parita, Sumanggalata, semuanya itu sama. Semuanya Oh. sama. Kalau Hanya sedikit Hah? seperti yang tadi dibedakan. Oke. Kalau Iya. contohnya Buddha Nusati, Bante, itu Mm-mm. saya dapat info kalau Buddha Nusati yang dibacakan oleh para biku itu berbeda dengan dibacakan umat awam, Bante. Itu Sebenarnya tidak Hah? berbeda. Oh Tidak gitu. berbeda. Jadi Oh. Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati itu tidak berbeda. Hmm. Bahkan ketika misalnya ada chanting malam gitu, Hmm. itu juga sebenarnya ada memang Buddhanusati ditambah dengan beberapa kalimat. Hmm. Apakah seorang rumah tangga itu boleh membaca? Hmm. Silakan, boleh Oh. dibaca, boleh digunakan, tidak ada salahnya. Oke. Tidak ada kemudian restriction, larangan Oke. tidak ada. Oke. Oke. Jadi secara umum sebenarnya sama. Karena Hmm. parita kan isinya memang hal yang baik yang setiap orang bisa membacakan. Hmm. Hanya kalau yang tadi seperti perenungan, Hmm. karena ini menyangkut kepada aturan aturan kemoralan, nah, sehingga itu akan berbeda. Begitu. Hmm. Kalau yang dibacakan saat chanting itu bedanya apa ya Bante sama yang ada di buku Parita yang tadi Bante bilang ada penambahan kalimatnya itu Bante? Sebenarnya perbedaannya itu misalnya kita kan ketika ada misalnya canting pagi Hmm. atau canting canting malam itu kan ada Buddha Bhikiting. Hmm. Nah, di situ ada beberapa syair yang isinya itu arti Bhikiting sendiri sebenarnya pujian, pujian kepada Sang Buddha. Isinya adalah puji-pujian terhadap Sang Buddha. Hmm. Ya, itu yang sering dibacakan oleh para sanmera dan juga Para para biku. biku, termasuk Atas Lihani juga Hmm. sebenarnya. Itu puji-pujian kepada Sang Buddha, Buddha Bhikiting. Hmm. Dan di dalamnya ada juga isi nanti ditambah dengan Buddha Nusati. Hmm. Kemudian ada juga Dhamma Bhikiting. Hmm. Ya, ada juga nanti di dalamnya
Sebelum Dhamma Begiting ada Dhamma Nusati. Nah, apakah Buddha Begiting, Dhamma Begiting, Sangha Begiting yang biasanya diuncapkan, dibacakan oleh para biku ketika canting malam, apakah tidak boleh dibacakan oleh seorang rumah tangga? Boleh. Nggak ada, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Kemudian ketika canting pagi ada Buddha Bituting. Ya, Buddha Bituting, Dhamma Bituting, Sangha Bituting. Itu hanya ditambahkan misalnya kalau di dalam Buddha Nusati itu kan hanya sampai ya hanya syair dari isi 9 kualitas dari Sang Buddha. Tetapi kemudian dalam Buddha Bituting nanti akan ditambahkan tentang bagaimana Sang Buddha mengajarkan dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya, dan seterusnya. Ditambahkan itu. Ya, apakah itu tidak boleh dibacakan oleh rumah tangga? Boleh, silakan. Jadi tidak masalah. Tidak ada larangan untuk tidak boleh dibaca. Silakan dibaca saja. Ya. Ya begitu ya. Jadi Terus sebenarnya manfaatnya untuk apa sih Bante? Sebenarnya manfaat dari membaca parita itu apa Bante? tentu manfaatnya banyak. Pertama, kalaupun seandainya seseorang bahkan ketika tidak memahami artinya, kalaupun dia itu membaca dengan penuh keyakinan, dengan penuh konsentrasi, paling tidak pada waktu itu pikiran orang tersebut tidak terseret oleh kotoran batin. Ya kan? Jadi paling tidak begitu. Ya, jadi ketika orang membaca parita, walaupun saja tidak tahu artinya saja, tapi dia tahu, oh ini kata-kata Sang Buddha, ini isinya baik. Membaca dengan keyakinan, membaca dengan konsentrasi, paling tidak di situ ada keyakinan, di situ ada kebahagiaan, dan pikiran tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran buruk. Itu sudah manfaat. Nah, yang kedua ditambah lagi, kalau kemudian seseorang mampu memaknai artinya, bisa paham artinya, apalagi mereka yang sudah belajar bahasa Pali, bisa paham satu persatu per kata dari apa yang diucapkan. Wah, tidak hanya dia itu keyakinannya apa hanya sekedar yakin, tapi tahu juga arti dari parita tersebut. Dan dia memahaminya dengan baik, mengucapnya dengan keyakinan, kemudian menghargainya, membacanya dengan respect, karena ini adalah memang maknanya luar biasa, nah ini akan lebih bermanfaat lagi. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, apalagi ketika mengucapkan itu, mengingatkan kembali praktik yang harus dipraktikkan dalam dhamma, dan muncul semangat, muncul gairah, muncul ketergugahan batin untuk mempraktikkan apa yang diucapkan, sehingga kemudian setelah itu dia kembali apa, misalnya kita membaca Karanyamita Sutta, ya misalnya dalam satu satu kalimat misalnya Sang Buddha mengatakan bahwasanya kita harus menjadi orang yang obedient, orang yang patuh, orang yang lemah lembut, orang yang tidak sombong. Karena ada kan ya ada istilah mutu anatimanuk. Jadi menjadi lemah lembut, menjadi tidak sombong. Itu saja mengingatkan kita. Kita harus menjadi orang lembut, menjadi yang tidak sombong. Dan kita terinspirasi di situ dan kemudian kita betul-betul mempraktikannya. Setelah kita membaca demikian, muncul sang wega, keterbukaan batin, dan kita mempraktikannya, nah itu sangat baik lagi. Jadi manfaatnya akan berlipat ganda. Nah, oleh sebab itu, manfaat dari membaca parita itu bisa bermacam-macam dan itu bisa banyak. Dan karena pikiran kita itu diarahkan ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang bermanfaat, maka itu juga bisa membawa kepada kesehatan fisik. Tetapi kesehatan fisik sebenarnya hanya secondary, hanya sekunder. Yang terpenting adalah bagaimana makna parita itu kemudian kita implementasikan ke dalam pikiran kita, perbuatan kita, sehingga batin kita menjadi semakin berkembang. Nah, dengan memaknai parita tersebut, kalau kita membaca misalnya Karanyamita Sutta, cinta kasih kita menjadi berkembang. Ya, karena cinta kasih berkembang, maka tidak ada permusuhan terhadap siapapun. Karena tidak ada permusuhan kepada siapapun, maka tidak ada ketakutan.
Hmm. Nah, kalau cinta kasih berkembang dengan kita mengulang kembali Karania Meta Sutta, nah nanti ya berbagai macam manfaat dari meta cinta kasih akan muncul. Tidur menjadi nyenyak, bangun juga segar, pikiran ketika tidur tidak bermimpi buruk. Para dewa melindungi kita, orang lain juga mencintai kita, yang tidak kelihatan juga mencintai kita. Pikiran kita tidak menjadi bingung, kemudian kita menjadi lebih cerah, menjadi lebih bahagia. Itu baru Karani Meta Sutta. Hmm. Belum kalau membaca Manggala Sutta, yang isinya adalah berbagai macam perbuatan yang membawa kepada berkah. Kita diingatkan kembali untuk menghormat kepada yang patut dihormati. Kita diingatkan kembali untuk bagaimana menyokong orang tua, anak istri, untuk suka berdana, praktek dhamma, untuk senantiasa waspada di dalam hal-hal yang baik. Nah, kalau itu semua dipraktikkan, wah, luar biasa. Itu membawa kepada kebahagiaan yang luar biasa, membawa kepada manfaat yang luar biasa. Hmm. Maka membaca parita sesuatu yang luar biasa untuk kita lakukan kan memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, begitu ya, Kevin. Kembali lagi ke parita ya Bante, ke tadi yang Iya. sorry Bante. Kembali lagi ke parita ya Bante. Saya mau tanya, kalau dalam penyusunan misalnya Bante, tuntunan puja bakti itu kan ada urutannya Bante ya, dari awal Iya. sampai etawata. Nah, itu apakah ada, maksudnya berdasarkan apa disusun dari pertama itu dari awal dari Namo Tassa atau eh, dari awal dari nama Karapata sampai ke Etawata Bante. Itu kenapa urutannya, kenapa ada urutan seperti itu Bante? Mungkin latar belakangnya lah. Iya. Gimana Bante? Ya, jadi sebenarnya kan penyusunan parita ke dalam yaitu di awal dari nama Karapada memang tidak ada sejarahnya. Hmm. Jadi siapa yang menyusul awalnya memang tidak Hmm. ada. Bahkan bukan dari Sang Buddha juga. Hmm. Karena Sang Buddha kan mengajarkan Dhamma kan sesuai dengan Ya. kebutuhan. Waktu yang berbeda, dengan orang Hmm. berbeda, kebutuhan yang berbeda, itulah yang kemudian diajarkan. Hmm. Tetapi tidak ada penyusunan, oh dari nama Karapatan dulu, kemudian sampai Tawata. Oke. Tidak ada penyusunan Oke. demikian. Tetapi kalau kita perhatikan, dari apa yang disusun oleh mereka yang menyusun, memang sudah tepat sekali. Hmm. Karena dalam kita memberikan penghormatan, ya kita kan semua kan punya keyakinan terutama umat Hmm. Buddha terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka tentunya yang paling tepat adalah sebelum membaca Parita Sutta, ya diawali dengan penghormatan awal, Oh. nama Karapada. Oke. Nah, kemudian setelah nama Karapada, kemudian penghormatan kepada Sang Buddha secara Hmm. khusus sebagai guru kita. Kemudian juga kita mengingatkan kembali untuk berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hmm. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kan Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa sebagai seorang upasaka dikatakan upasaka atau upasika kalau berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi untuk menjadi upasaka yang bermoral, selain berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, harus melatih sila, Pancasila. Hmm. Maka kan baik setelah menguncarkan sarana, baru kemudian menguncarkan Pancasila. Hmm. Jadi tidak hanya sebagai upasaka-upasika, tetapi juga upasaka-upasika yang bermoral. Baru Hmm. kemudian berbagai macam parita, suta itu diuncarkan untuk mengingatkan kembali berbagai macam poin-poin dhamma. Hmm. Dan dilanjutkan dengan setelah menguncarkan parita dianjurkan dengan praktik yang lebih tinggi. Hmm. Yaitu apa? Meditasi. Meditasi atau bawana. Hmm. Dan setelah itu semua karena kita juga punya keyakinan bahwa kebajikan kita ini sebaiknya juga tidak hanya dinikmati oleh kita saja, tapi juga untuk para leluhur, mendiang, mereka yang berjasa kepada kita, bahkan kepada para dewa juga. Maka kemudian diuncarkan yang paling terakhir adalah, ya sebelum nama kara lagi, adalah Pelimpahan etawata. jasa. Jadi melakukan, yaitu katakan pelimpahan Hmm. jasa. Nah, karena kita itu adalah seperti berkunjung memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka secara etika, ketika kita kembali ke rumah masing-masing, maka kita pun kembali untuk menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Pada Sangha. Itu sama. seperti zaman dulu. Hmm. Ketika seseorang bertemu dengan Sang Buddha, pertama datang pada Sang Buddha, yang menghormat pada Sang Buddha. Ketika mereka sudah berbincang dhamma, kemudian ketika mau
pulang, maka mereka pun juga menghormat kembali kepada Sang Buddha. Nah, seperti kita juga. Dia awali dengan nama Karapata, diakhiri juga dengan nama Karapata. Harapan. Nah, betul. Jadi walaupun itu tidak ditemukan siapa yang penyusun, tetapi kalau kita perhatikan susunan dari pembahasan parita memang sudah sangat tepat. Ya, begitu Oke, ya. oke. Misal gini Bante, misal saya mau makan, kan kita saya nggak pernah tahu ada parita untuk makan sebelum makan ya Bante. Nah kalau Iya. kita sebagai umat Buddha itu sebenarnya ada nggak sih Bante untuk suta atau parita untuk kita makan, khususnya untuk umat awam ya Bante. Kan kalau misalnya kayak seperti samanera atau biku itu kan pasti ada perenungannya. Hmm. Tapi kalau untuk umat awam, upasaka upasika itu apakah ada suta yang perlu dibacakan atau parita yang perlu dibacakan sebelum makan Bante? Itu Bante coba. Ya Mungkin itu. boleh di. Jadi tadi yang saya singgung juga sebenarnya Hmm. yaitu patisangka. Jadi perenungan terhadap makan. Nah, Oke. jadi memang baik seorang perumah tangga pun juga ketika mau makan itu ada perenungan. Sebenarnya bukan sebagai doa, tetapi adalah Hmm. perenungan. Perenungan yaitu manfaat atau katakan secara bijaksana kenapa makan Hmm. makanan. Ya. Tujuannya untuk apa? Ya. Jadi padi sangka yoniso bojanang padi sewami. Hmm. Jadi saya merenungkan secara bijaksana, saya makan untuk apa? Dewa dawayana madayana mandanayana wibusanaya, bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk memperindah diri, bukan untuk mempercantik diri, Hmm. dan seterusnya. Nanti bisa dibaca dalam parita itu ada. Hmm. Nah, itu perenungan yang baik sekali untuk direnungkan sebelum kita makan. Hmm. Tujuannya untuk apa? Adalah supaya kita makan itu hanya sekedar untuk hidup, Ya. untuk bertahan, Hmm. dan supaya kita bisa mempraktikkan dhamma dengan baik, mempraktikkan kalau rumah tangga, itu tadi sila nugahaya, untuk mempraktikkan sila dengan baik, menunjang kehidupan bermoral dengan baik. Nah, bukan kemudian hidup untuk makan. Hmm. Kalau hidup untuk makan, kotoran batin akan muncul. Iya, betul. Kalau hidup untuk makan. Tapi kalau makan sekedar untuk bisa bertahan hidup, maka seseorang makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik atau memperindah diri, Hmm. tapi sekedar untuk mempertahankan hidup, Hmm. untuk menjaga kehidupan bermoral. Makan sekedar untuk melenyapkan sakit yang lama karena lapar, Ya, tapi tidak menimbulkan sakit yang baru karena kekenyangan. Nah, itu betul. tujuannya. Betul. Nah, itu yang ada di dalam, ya kita menggunakan istilah parita juga. Hmm. Walaupun bukan protection, tetapi Hmm. itu juga protection Hmm. dari kotoran batin. Nah, Ya, itu betul. wajib baik untuk direnungkan Eh, setiap kali makan. oh, Ya. soalnya kan rata-rata Bante ya, rata-rata umat awam seperti saya juga nggak tahu kalau misalnya mau makan itu apa yang harus dibaca gitu loh Bante. Jadi ya mungkin Hmm. perenungan itu bisa jadi salah satu yang akan dibacakan nanti ketika kita Oh mau iya, makan betul. gitu. Betul. Itu harus dibaca, sangat baik untuk dibaca. Iya, iya. Ya. Oke Bante, terus tadi kita sudah bahas tentang manfaat dari membaca parita Bante. Eh, Mungkin ada nggak sih Bante kekuatannya dalam membaca parita Bante? Atau apa sih yang bakal kita rasakan ketika kita sudah membacakan parita Bante? Kekuatan seperti apa yang muncul gitu Bante? Ya, tentu masing-masing orang bisa Betul, berbeda-beda. betul. Jadi eh, dengan keyakinan yang berbeda, dengan cara memaknai parita yang berbeda, nah itu bisa berbeda-beda. Hmm. Merasakan manfaat dari parita bisa berbeda-beda. Tetapi bagi seseorang yang memahami parita tersebut, yang memahami makna dari parita tersebut, ketika bahkan membaca parita, itu sudah muncul yaitu rasa bahagia, Hmm. muncul keyakinan yang lebih besar Hmm. karena merenungkan kembali ajaran Sang Buddha. Dan ketika kebahagiaan itu muncul, rasa bahagia itu muncul, ketenangan itu muncul, maka menjadi fresh, batin juga menjadi tenang, batin menjadi bahagia, dan lebih bersemangat untuk apa? Untuk mempraktikkan ajaran Buddha. Itu Hmm. manfaat yang paling penting sebenarnya dari kita membaca parita. Sedangkan manfaat seperti orang menjadi katakan menjadi lebih sehat, berumur panjang dan sebagainya yang sifatnya duniawi itu juga baik. Itu Hmm. juga penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah manfaat secara spiritual.
manfaat secara batinnya. Dan kalau orang bisa demikian, nah itulah yang sebenarnya yang terpenting dalam kita membaca parita, yaitu Oh. manfaatnya ketika seseorang membaca parita. Oh. Bante, terus gini, misalnya Bante ya, kalau kita berangkat, mungkin kita mau perjalanan gitu Bante. Itu ada nggak sih Bante parita-parita khusus yang memang ditujukan untuk kita untuk pergi gitu Bante? Misalnya atau enggak, atau katakan yang paling gampang lah, kan saya umat awam, umat berumah tangga yang umat umat upasaka upasika yang bekerja Bante. Mungkin ada nggak sih Bante parita atau suta yang bisa dibacakan sebelum saya berangkat kerja gitu Bante? Ya, Mungkin contoh gampang seperti itu. sebenarnya Silakan Bante. sebenarnya semua parita baik untuk dibacakan Hmm, sebelum kita melakukan sesuatu. hmm. Tetapi terkadang dengan aktivitas yang Betul, berbeda-beda, betul, dengan waktu yang kadang betul. terbatas, itu kadang-kadang kan membaca partai yang panjang kali lebar Ya, kan itu betul, memakan betul, waktu betul, gitu kan. betul, betul Ya. Bante. Nah, tetapi kalau misalnya ada seseorang yang memang waktunya ada, jadi pagi-pagi sebelum melakukan pekerjaan bisa punya altar di rumah, kalau tidak bisa ke wihara, kemudian eh, membacakan beberapa parita, namaskara kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian kembali mengingatkan untuk kata berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, Tisarana, kemudian mengingatkan kembali dengan membacakan Pancasila, perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian diakhiri dengan misalnya kalau waktunya lebih lama lagi ada meditasi singkat, Hmm, 5 menit, 10 menit, kemudian ada etawata, bagus sekali. Kalau hmm, bisa demikian. hmm, Artinya betul-betul kita itu mengawali hari itu dengan hal yang baik. Itu sangat bagus. hmm, Tapi kalau misalnya kok waktunya tidak ada terbatas sekali, dan kalau kita hanya bisa mengatakan Sabe Sata Bawantus Kitata, semoga semua makhluk berbahagia, itu sudah cukup. Itu juga bagus oh, untuk kita bacakan. Paling tidak ada kalimat demikian. Yang hmm, mana dengan kita itu betul-betul mengingatkan untuk apa? Mengharapkan semua makhluk berbahagia, kita tuh sudah merasa fresh. Kita sudah merasa bahwa kita itu tidak ada permusuhan, tidak ada katakan apa konflik dengan hmm, siapapun. Dan itu sudah menjadi satu hal yang baik yang bisa kita bacakan setiap saat dan itu mudah sekali. Mau pagi, mau siang, mau malam itu mudah sekali. Nah, itu bisa bisa dilakukan. hmm. Ya, bisa dibacakan. Oke. Oke Bante, kembali lagi sedikit. Tadi tadi Bante ada ngomong tentang tingkat pemahaman orang berbeda-beda mengenai dhamma ya Bante. Tapi Betul. kalau suta yang dituliskan di buku Parita itu kan sudah sangat jelas ya Bante. Apakah ada Ya, kemungkinan semua orang itu bisa punya satu persepsi atau satu pemikiran yang sama Bante tentang dhamma itu ketika mereka membaca satu parita? Karena ya memang kita tahu pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Tapi apakah ada satu kemungkinan semua orang itu bisa punya satu persepsi yang sama Bante ketika mereka membaca satu buku parita yang sama Bante? Ya contohnya kita mengadakan puja bakti di satu wihara satu tempat dan buku paritanya kan disediakan juga di tempat. Otomatis kan ya, terjemahannya itu juga sama Bante. Apakah ada betul. kemungkinan semua orang itu mempunyai pemahaman dhamma yang sama terhadap suta tersebut walaupun mereka punya tingkat pemahaman yang berbeda-beda Bante? Ya, secara garis besar bisa sama. Hmm, Misalnya apa? Oh, kalau membaca Karanimeta Sutta itu adalah untuk pengembangan cinta kasih. hmm, Oh, kalau membaca Manggala Sutta itu adalah mengajarkan kita berbagai macam perbuatan hmm, yang membawa kepada berkah. hmm, Secara garis besar itu bisa sama. hmm, Tetapi karena dhamma ini tidak hanya berhenti kepada teori, tetapi juga berlanjut kepada praktik. Dengan praktik orang yang hmm. berbeda-beda, intensitas praktiknya juga Ah, berbeda-beda, maka rasa rasa ketika menguncarkan parita tersebut itu bisa berbeda-beda. betul. Ah, misalnya begini, misalnya di dalam Manggala Sutta ada kalimat dananca dhamma carianca, kemudian etang Ah, manggala mutamang. Berdana menjalankan kehidupan sesuai dengan dhamma adalah berkah hmm, utama. Nah, berdana saja bagi orang yang sudah apa suka hmm, berdana,
begitu diingatkan kembali bahwa berdana itu adalah berkah utama, itu rasa keyakinannya, rasa bahagia itu lebih Oke. besar ketimbang seseorang mengucapkan kata yang sama, berdana adalah berkah utama, tapi dia jarang Iya, berdana. iya, iya betul. Jadi rasa keyakinannya juga tidak akan begitu besar. Nah, itu yang nanti membedakan. Iya, Karena betul. apa? Karena parita itu juga tidak berhenti kepada ucapan, tapi kepada Iya. praktek. Oh, betul. Dan praktek masing-masing orang itu Betul, 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 berbeda-beda. betul. Sehingga ini yang nanti bisa Oke. membedakan. Oke, oke, Bante. Sedikit tentang tadi ada Manggala Parita, Bante ya. Saya mau tanya sedikit nih, Bante, tentang Asewana Cabalanang, Panditananca Sewana, Puja Iya, Capujanianang, Eta Manggala Muntamang ya, Bante. Yang artinya tak betul. bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama, Bante. Mungkin Betul. boleh jelaskan, Bante, maksudnya orang-orang dungu ini seperti apa, bijaksanawan ini seperti apa, dan orang yang patut dihormati itu yang seperti apa, Bante? Karena mungkin ya balik lagi persepsi orang kan berbeda-beda, Bante, tentang orang-orang dungu itu seperti Betul. apa, bijaksanawan seperti apa, dan Iya. yang patut dihormati itu yang seperti apa, Bante? Mungkin boleh dijelaskan, Bante. Iya. Jadi yang dimaksud dengan orang yang dungu atau di sana disebut dengan istilah bala, Hmm. orang yang dungu itu adalah orang yang bukan dungu karena tidak bisa Hmm. membaca, tidak Hmm. bisa Hmm. menulis, tidak bisa berbisnis, tidak. Tapi adalah orang-orang yang mempraktekkan kehidupan yang merugikan bagi dia sendiri dan juga Hmm. orang lain. Adalah orang-orang yang tidak mempraktikkan Hmm. kemoralan. Orang-orang yang tidak punya keyakinan terhadap hal yang Hmm. baik. Orang-orang yang tidak punya kedermawanan. Orang-orang yang tidak punya Hmm. kebijaksanaan, tidak paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang merugikan, mana yang Hmm. bermanfaat. Tidak tahu bahwa keserakahan, kebencian adalah akar dari segala kejahatan. Tidak tahu bahwa kedermawanan, cinta kasih, kebijaksanaan adalah akar dari semua Hmm. kebajikan. Hmm. Semua hal yang baik. Nah, orang-orang yang demikian itulah yang disebut sebagai dungu Ah, atau orang ya, yang bodoh atau bala. bala. Sedangkan orang yang bijaksana adalah orang yang Hmm. sebaliknya. Orang yang punya keyakinan yang Hmm. baik, orang yang punya sila Hmm. yang baik, orang yang punya kedermawanan yang baik, orang yang punya kebijaksanaan yang baik. Nah, itu orang-orang yang bijaksana. Hmm. Nah, tidak bergaul dengan orang yang dungu itu bukan berarti kita tidak menyapa mereka, Hmm. bukan. Artinya lebih kepada kita itu tidak mengikuti cara hidup Oke. mereka, berasosiasi dan mengikuti cara hidup mereka. Hmm. Maka jangan bergaul dalam artian tidak mengikuti cara hidup mereka. Oke. Tetapi kita bergaul dengan orang bijaksana, artinya kita harus berasosiasi dengan mereka, berteman dengan mereka, mengikuti cara hidup mereka. Hmm. Nah, kalau kemudian dengan orang yang tidak bijak, kemudian kita tidak katakan tidak menyapa mereka, ya alangkah kasihannya mereka yang dungu akan semakin dungu. Hmm. Ya, toh? Iya betul. Tetapi justru justru kita itu harus ketika melihat ada orang dungu, ya kita tidak mengikuti cara hidup mereka, tetapi kita mengupayakan bagaimana orang-orang demikian bisa ya katakan mempraktekkan jalan yang baik, Hmm. kehidupan yang baik, kita mengajarkan dhamma kepada mereka, menjadi contoh teladan kepada mereka. Nah, itu yang harus kita lakukan. Hmm. Nah, kalau kita itu berpikir kalau tidak bergaul dengan mereka berarti kita tidak menyapa mereka, kita tidak berbaik hati terhadap mereka, ya mereka tidak akan pernah mendapatkan hal yang baik. Mereka akan semakin dungu, semakin bodoh, semakin terjerumus. Iya. Dan kita artinya tidak ada kasihan. Ya Oke. seperti Sang Buddha sendirilah. Sang Buddha kan melihat sebenarnya kan makhluk-makhluk yang tidak mencapai pembebasan kan termasuk makhluk-makhluk yang dungu seperti kita-kita ini kan. Hmm. Nah, kalau Sang Buddha kemudian tidak punya kasih sayang, tidak Ya. mengajarkan dhamma, kita akan tetap dungu. Iya betul, betul. Ya, tetapi kemudian Sang Buddha karena kasih sayangnya kemudian mengajarkan dhamma. Nah, demikian pula kalau kita merasa mempunyai hal yang baik yang bisa kita tularkan kepada mereka yang masih masih belum baik, Hmm. ya baik untuk menularkan kepada mereka. Hmm. Tetapi kita tidak mengikuti cara hidup Mereka. mereka. Itu yang harus kita lakukan. Tapi Yang patut dipuja ya tadi sama. Jadi oh, ini oke. penegasan. Oke. Yang patut dipuja adalah yang mereka yang bijaksana. Hmm. Ya. Tapi gini, Bante, misalnya ya, Bante, kalau kita kan katakan kita tadi ya kita punya kan tidak berteman dengan orang-orang yang dungu ya, Bante. Ya dungu dalam pengertian yang tadi sudah Bante jelaskan. Iya. Eh, tapi apakah kita menjaga jarak
atau tetap berteman, Bante? Karena begini, karena kalau kita berteman, kan kemungkinannya dua, Bante. Mereka yang bisa mengikuti kita menjadi baik, atau kita yang mengikuti mereka menjadi kurang baik, Bante. Betul. Itu lebih baik bagaimana, Bante? Kita harus berhati-hati. Hmm, Kita harus waspada. hmm, Kita harus tahu mana ya batasan-batasan mana yang kita itu katakan berteman dengan mereka. Jangan sampai kita itu kemudian terseret, terperangkap kepada cara hidup mereka. hmm, Kalau sudah, artinya sudah ada indikasi di mana mereka mau menyeret kita dan kita terseret, maka lebih baik menjaga jarak. hmm, Itu lebih baik. hmm, Jadi kita juga harus punya komitmen yang tinggi. hmm. Misalnya ini, ada orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Ya. Nah, itu kan berbahaya. Hmm, Ya kita tetap berteman dengan mereka. Apalagi itu teman kita, mungkin ya. teman kuliah, teman sekolah gitu kan, mungkin tetangga kita gitu kan, tetap berteman. Tetapi kalau kemudian sampai orang demikian mengajak untuk minum misalnya, Hmm, nggak apa-apa sedikit, hmm, nggak apa-apa kok hanya sedikit saja. hmm. Nah kalau itu sudah ada indikasi demikian, kita harus punya komitmen, Ya. punya ketegasan untuk mengatakan tidak. Oke. Itu harus kita lakukan. Jadi memang kalau kita tidak hati-hati ya begitu kita bergaul bebas dengan mereka tidak ada batasan ya kita bisa terseret ke cara hidup mereka itulah. Makanya tetap harus ada kehati-hatian, kewaspadaan di situ. Ya. Tapi tapi bagaimana dengan misalnya Bante, ada orang yang nggak mau repot, dia mengambil tindakan seperti ya udah mending saya nggak usah berteman dengan dia, ya udah sekedar tahu aja, sekedar menyapa aja, tapi ya tidak bergaul gitu Bante. Kalau sikap yang diambil seperti itu, kira-kira bagaimana Bante? Yaitu pilihan orang Ya. tersebut. Ah, Dan selama itu memang baik bagi orang tersebut, kenapa tidak? hmm, Ya kan? Mungkin orang tersebut berpikir nanti kalau saya jadi mengakui dirinya sendiri kalau saya nanti berteman dengan orang tersebut, nanti saya keseret, nanti malah berbahaya, udahlah saya lebih baik menghindar silahkan. hmm, Seperti kan ada orang-orang yang misalnya punya masalah dengan orang tertentu, kebencian muncul, kemarahan muncul. Nah, selama dia itu berteman dengan orang tersebut, berasosiasi, kemarahan terus muncul. Maka supaya kemarahan tidak muncul, dia lebih baik menghindar. hmm. Ya kalau memang itu cara yang terbaik, kenapa tidak? Iya Bisa dia betul, lakukan. iya Nah, betul Bante. tetapi bagi orang tertentu yang punya kekuatan, Ya. katakan pikirannya lebih kokoh, lebih lebih kuat, ya bisa saja dia tetap menjaga pertemanan dalam batasan tertentu tanpa harus kemudian menghindar 100%. Iya, Nah, makanya memang kan masing-masing orang bisa berbeda-beda. Tetapi betul yang betul. tahu mana yang terbaik agar kotoran batin tidak muncul, agar perilaku buruk tidak tidak menjadi hidupnya, katakan orang terseret ke dalam perilaku buruk, Hmm, itu masing-masing yang akan tahu. iya betul. Ah, Begitu Bante, ya. satu, siap Bante. Ada satu yang saya selalu menjadi concern saya Bante. Eh, kita tahu kalau kita hidup di dunia ini itu selalu, ada yang namanya hukum alam yang mengondisikan bahwa sesuatu semuanya itu harus balance Bante. Benar nggak Bante? Itu. Hmm. Nah, kalau seperti itu berarti apakah mungkin semua orang itu bisa menjadi bijaksana, Bante? Ketika kondisi alam itu harus memungkinkan kita itu di dalam dunia itu harus balance, Bante. Berarti di mana? Kalau balance kan berarti separuh bijaksana, separuh tidak bijaksana. Ya, mungkin seperti itu ya, Bante Ya, ya? ya sebenarnya ya itu memang memang ada yang mengatakan demikian, tetapi Hmm, ya kalau saya pribadi ya sebaiknya memang semua orang menjadi baik. Semua orang iya, menjadi baik. betul. Karena memang ada mengatakan begini, balance-nya bisa begini. Ini Hmm, juga juga pernah ditanya. hmm, Balance itu kan seperti misalnya harimau. Dia ya, bisa survive kalau ada binatang lain kan begitu. betul, Jadi dia betul, harus membunuh ada binatang betul, lain. betul. Nah, jadi seperti memang harus ada kejahatan supaya menjadi Nah, balance. betul, betul. Ya, memang selama hidup di alam tumimba lahir akan Oh, demikian. Ada makhluk-makhluk yang memang terus terprosok ke dalam kejahatan. Seperti iya, binatang, seperti oke, harimau. Sulit oke. sekali untuk bisa bebas dari katakan kejahatannya. Karena dia pun untuk bisa survive Ya, harus makan yang lain. betul. Tetapi kalau misalnya seandainya semua
semua makhluk itu menjadi baik, kan berarti semua makhluk tidak terlahir sebagai binatang. Betul. Ada juga alam yang memang di situ hanya ada kebaikan. Hmm. Misalnya apa? Alam rupa Brahma. Hmm. Kan tidak ada pembunuhan kan? Iya betul. Semuanya balance kan? Balance-nya Betul. bukan balance Ya ada ya. baik ada buruk kan? Iya iya betul Bante. Balance-nya adalah semua baik Betul Bante. di alam Brahma, alam Betul. rupa Brahma. Kemudian Betul alam betul. arupa Brahma. Jadi tidak ada keburukan di sana. Yang ada adalah kebaikan dalam konteks di sana ya karena mencapai jana kan di sana Hmm. kan paling tidak ada pikiran buruk seperti 5 rintangan batin. Hmm. Dan itu bisa terjadi. Tapi kalau Hmm. kita melihat dari sisi kehidupan di alam manusia memang seperti ini. Ada Ya binatang ya yang harus survive dengan membunuh. ya. Jadi memang harus ada binatang lain. Ya. Bahkan seperti misalnya ya katakan harus ada nyamuk Hmm. yang kemudian harus ada pokoknya binatang-binatang yang mereka harus saling memakan, saling memberikan keseimbangan di alam ini gitu kan. Seperti itu. Hmm. Itu kan selama hidup di alam manusia. Tetapi kalau misalnya semua makhluk itu baik semua, kemudian terlahirnya di alam yang lebih baik, alam rupa Brahma, alam arupa Brahma, ya di sana juga balance juga. Tapi Hmm. balance-nya karena di situ semuanya baik. Ya betul Bante. Oh, berarti gini Bante. Kalau misalnya kalau misalnya semua orang bijaksana atau semua orang mengikuti sila, kita nggak akan pernah makan daging dan ikan berarti. Ya sebenarnya kalau seandainya semuanya itu memang betul-betul menjalankan kehidupan Iya, moral iya, 5 sila, iya, semua makhluk gitu ya, semua makhluk yang ada di alam manusia, ya memang tidak akan makan daging. Kalaupun makan daging, itu mungkin mungkin binatang yang sudah mati baru iya, dimakan, kan begitu iya, kan? iya, iya kan? Iya. Saya berpikir seperti itu berarti. Tapi apa itu memungkinkan? Ya karena masalahnya kan ada orang-orang yang masih juga apa tidak mempraktikkan 5 sila kan, Betul. ya sehingga makan daging masih ada. Ya. Belum lagi orang-orang yang punya pekerjaan utamanya seperti itu, Bante. Dia Iya, dia akan makanya. memilih dia nggak akan bisa menghidupi keluarganya atau melanggar sila, Bante. Itu kan juga suatu perdebatan batin, Bante, ya seperti kalau itu ya, Bante. Ya betul makanya dan mungkin kalau umat Buddha mungkin masih ada rasa mungkin masih ada tekad juga suatu saat bisa menghindari perbuatan membunuh gitu kan. Tetapi bagi orang yang tidak mengenal ajaran Buddha, tidak mengenal ya pentingnya untuk menghindari pembunuhan ya itu bahkan dianggap sebagai sesuatu yang wajar ketika orang membunuh, Betul. membunuh binatang. Betul. Bante, mungkin boleh kasih sedikit solusi nggak, Bante? Kalau misalnya ada orang yang sedang mengalami kehidupan seperti itu, Bante. Jadi dia harus melakukan perbuatan itu. Ya mungkin contohnya dia adalah seorang pengusaha di bidang ya kita katakanlah ikan lah, Bante. Berarti kan kita harus menjala ikan dari laut ya, Bante. Itu kan otomatis membunuh kan, Bante ya. Tapi di satu sisi ada keluarga yang harus ditanggung jawab untuk dihidupi, Bante. Dan mungkin dia berpikir kalau misalnya dia merubah pekerjaannya ini karena ya kita nggak tahu dengan alasan tertentu, mungkin karena faktor umur, faktor apa segala macam itu tidak memungkinkan, Bante. Ada nggak, Bante, solusinya untuk dia, Bante? Ya kita nggak sebut itu siapa, kita hanya berandai-andai. Ketika itu terjadi, Hmm. apa sih solusi yang paling mudah atau yang paling bisa dilakukan oleh orang itu, Bante? Ya. Ya, kalau seseorang yang sudah mengenal ajaran Buddha, seandainya pun seseorang masih belum mampu Hmm. untuk meninggalkan kehidupan seperti itu sebagai katakan berdagang dengan cara Hmm. membunuh, ya tetap dia harus harus sadar, harus menerima bahwa apa yang dilakukan sesungguhnya tidak baik. Hmm. Itu saja sudah lebih baik Hmm. ketimbang seseorang yang melakukan pembunuhan tetapi tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan. Oke. Orang yang melakukan pembunuhan dan tahu itu adalah kejahatan itu lebih baik. Hmm. Karena orang demikian dengan katakan mempunyai pemahaman demikian, dia akan punya tekad. Hmm. Suatu saat akan bisa harus punya kemampuan untuk menghindari cara hidup demikian. Itu lebih baik Oke. ketimbang yang tidak punya pemahaman bahwa itu adalah kejahatan. Hmm. Nah, kemudian
Kalau cara demikian kok belum bisa dihindari, tapi sudah punya kemauan, sudah punya keinginan, dan bahkan sudah punya usaha untuk menghindari, tapi belum bisa dihindari, ya setidaknya dia masih harus melakukan kebajikan-kebajikan lain. Jadi apa yang dia lakukan juga harus diterima, itu adalah kejahatan, tetapi dia juga mengimbangi dengan kebajikan-kebajikan lain. Ya, kalaupun tidak bisa menghindari yang satu, paling tidak membunuh, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, dan juga suka berdana, masih datang ke wihara juga. Nah, itu masih hal-hal yang baik yang bisa dia lakukan. Walaupun satu sisi dia melakukan hal yang buruk. Kalau belum bisa menghindari. Tapi tetap sebagai seorang Buddhis yang mengerti bahwa ini adalah buruk, harus ada upaya. Mau dia itu masih muda atau sudah berumur yang seakan-akan tidak bisa menghindari, harus tetap ada usaha untuk menghindari. Itu yang harus dilakukan. Ada kalanya terkadang orang ya kadang berpikir kan, oh saya sudah tua, Ya, sudah nggak ya. bisa mempraktikkan dhamma. Tidak, praktik dhamma itu tidak mengenal umur. Kalaupun sudah tua, kalaupun sudah diambang kematian, itu praktik dhamma masih memungkinkan. Betul, betul. Makanya tetap harus ada usaha. Hmm. Ya begitu ya. Iya, Bante. Ya. Cukup, cukup ini ya, Bante. Cukup susah ya, Bante, kalau dalam posisi seperti itu. Karena jujur saya juga, kalau dalam posisi seperti itu, kayak juga saya juga bingung, Bante. Kayak harus seperti apa gitu loh. Di satu sisi ingin lepas, tapi di satu sisi juga ada tanggung jawab yang harus dikerjakan gitu, Bante. Ya memang ada beberapa yang barangkali kalau kehidupan seperti di apa di perkotaan mungkin bisa mencari cara hidup yang lain lebih mudah Hmm, sebagai seorang, apalagi seorang pengusaha gitu betul. kan, sudah punya modal, bisa mencari kehidupan yang cara hidup yang lain gitu kan. Justru yang lebih sulit adalah ketika seseorang memang bertempat tinggal di tempat yang memang hanya itu satu-satunya pekerjaan, tidak ada pilihan. Misalnya di pesisir Hmm, pantai atau apa, itu kan satu-satunya pekerjaannya itu. hmm, Sedangkan yang lain tidak ada. Misalnya tidak punya pertanian, tidak punya perkebunan, tidak punya ternak, tidak punya usaha lain, dan hanya itu saja, itu yang paling sulit. hmm. Maka paling tidak walaupun itu sulit, paling tidak dia menerima bahwa itu adalah hal yang buruk. Jadi bukan kemudian, wah agama Buddha kok sulit banget ya, mending saya apa mencari keyakinan yang lain misalnya. Tidak, menerima saja sudah lebih baik Hmm. ketimbang tidak menerima. Menerima bahwa itu adalah hal yang buruk yang harus suatu saat diupayakan untuk menghindar, itu sudah sangat baik. Ya, kemudian yang kedua, kalau tidak bisa menghindar, paling tidak diimbangi dengan Ya. kebajikan-kebajikan lain. Hmm, hmm. Ya, Oke, terakhir, Bante, sebelum kita tutup ya, mungkin. Gimana, Bante, cara kita menerima, menerima, misalnya gini, Bante, kita itu pingin, kita tuh ingin orang-orang di sekitar kita itu punya pemahaman dhamma yang sama, karena kita peduli sama mereka, Bante. Tapi ya kita tahu sendiri lagi, pemahaman orang itu kan berbeda-beda, latar belakang mereka berbeda-beda. Tapi karena kita peduli dengan mereka, kita ingin gitu loh. Kita ingin membuat mereka itu atau membuat satu circle itu yang baik gitu loh, Bante, istilahnya. Mungkin gimana cara bijaksananya menghadapi itu, Bante? iya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjadi teladan. Hmm. Ya, itu yang pertama, yang paling penting, kita harus menjadi teladan bagi teman-teman kita. Ada orang-orang yang kepingin, oh semua orang harus mengikuti dhamma, tapi dia sendiri tidak menjadi Hmm. teladan. Apapun kata orang tersebut, walaupun itu baik, kalau dia tidak bisa menunjukkan keteladanan yang baik, itu tidak akan Hmm. dipercaya. Nah, tetapi kalau dia menjadi teladan yang baik, dia pun juga mempraktikkan dhamma dengan baik, misalnya ingin, oh teman-teman saya kalau bisa sering datang ke wihara, mempraktikkan 5 sila, ada sila, begitu kan, 8 sila, suka bermeditasi. Nah, untuk bisa demikian ya pertama kita pun juga harus mempraktikkan. Hmm. Kita juga sering datang ke biara, kita juga senantiasa menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, selalu apa hidup dengan kebijaksanaan. Kita mempraktikkan sila dengan baik. Dalam di hari-hari uposatha kita juga praktek 8 sila. Kita juga sering ikut bermeditasi. Kita
kita menunjukkan bahwa hasil meditasi itu sangat baik, dengan kita berperilaku baik, maka kalau itu dilakukan dan kita memberitahukan hal yang baik kepada orang lain, teman kita yang ada di circle kita, nah orang-orang di sekitar kita pun juga akan menjadi tergugah, menjadi terinspirasi. Karena melihat sendiri, oh ternyata memang betul, buktinya ini orang juga Hmm. memang kesehariannya adalah Ya. baik. Tetapi kalau kemudian berbicara panjang lebar tentang dhamma, mengajarkan orang lain dhamma, tetapi dirinya sendiri ternyata masih suka bersikap kasar, ucapannya tidak terkendali, kadang suka marah-marah, emosinya tidak terkendali. Lah ya mau berkata panjang kali lebar juga tidak akan dipercaya. Iya betul Bante. Maka keteladanan itu yang paling pertama yang harus dilakukan. Dan ini yang dilakukan oleh Sang Buddha. Hmm. Maka Sang Buddha kan sangat diyakini, dipercaya oleh para siswanya. Karena apa? Salah satu kualitas Sang Buddha adalah yata kari tata kari, yata wadi tata kari. Hmm. Jadi apapun yang Sang Buddha ucapkan, itulah yang diperbuat. Hmm. Dan apapun yang beliau perbuat, itulah yang beliau ucapkan. Jadi antara ucapan dan perbuatan itu tidak ada perbedaan. Dan Ya. itu yang memang kita harus melakukan demikian. Hmm. Baik Bante. Bante boleh kasih tips nggak buat kita dan teman-teman lainnya juga mengenai membaca parita tadi Bante. Dari sekian banyak yang Bante jelasin, mungkin Bante boleh kasih saran mungkin untuk kita di sini nanti untuk mempraktekkan ke kehidupan kita di kehidupan ini, maksudnya dipraktekkan ke depannya ke hari-hari berikutnya ini Bante gitu. Iya, saran saya adalah kalau misalnya tidak bisa pergi ke wihara, misalnya kan ini tradisi yang ada di negara Buddhis seperti di Sri Lanka. Jadi orang-orang Sri Lanka itu suka datang ke wihara mau pagi, mau siang, mau sore ke wihara. Hmm. Tapi kalau tradisi seperti ini kan memang tidak ada di Indonesia, Oke. terutama umat Buddha. Biasanya kan datang ke wihara paling hari Minggu Minggu betul. dan itu wiharanya dibuka. Ya betul Bante. Nah, tetapi di hari-hari biasa itulah yang umat Buddha kita itu tidak datang ke wihara. Hmm. Nah, setidaknya kalau misalnya di hari-hari biasa tidak bisa datang ke wihara, baik misalnya di rumah ada altar, tidak perlu mewah, kecil saja, ada arsa Buddha, Hmm. ada altar gitu kan. Kalau tidak ada altar, tidak apa-apa juga. Hmm. Tetapi baik pagi sore membacakan parita, walaupun itu singkat, parita singkat dibiasakan. Dan juga tidak hanya baca parita, tetapi juga baca artinya. Oke. Untuk apa? Untuk meresapi Hmm. maknanya. Dengan kita membaca parita, kemudian mengartikan maknanya, kemudian dibawa ke dalam batin kita, diresapi manfaat dari atau makna dari parita tersebut, itulah yang sebenarnya menjadi bermanfaat. Kita diingatkan kembali Ya. untuk melakukan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha. Nah, setelah kita memaknai atau memahami maknanya, kita pun juga tidak berdiam di sana. Cobalah kita praktikkan di hari itu. Ketika kita membaca Karanyamita Sutta beserta maknanya, kita praktikkan di hari itu. Nah, kalau itu dilakukan lagi dan lagi, itu akan menjadi sebuah kekuatan. Kita membaca parita itu dengan senang hati, dengan bahagia, karena itu kita merasakan manfaatnya. Dan itu harus kita lakukan pagi sore, walaupun singkat, Hmm. bisa dibaca di rumah masing-masing. Nah, ketika minggu, nah datang ke wihara. Selain membaca parita, di sana juga berteman, berasosiasi dengan kalyanamita, Hmm. kemudian bisa mendengarkan dhamma, wah itu jauh lebih bermanfaat lah. Betul Bante. Nah, kalau itu dilakukan, sangat baik untuk kita. Oke. Oke, Bante. Ya, Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai sini ya, Bante. Sekali lagi baik, saya terima kasih banyak, Bante, karena sudah mau bersedia untuk join dan memberikan dhamma pada sore hari ini kepada kami semua. Semoga baik, apa yang Bante babarkan itu bisa menjadi manfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. baik, sadu, sadu, sadu. Oke. Saya tutup ya, Bante, acaranya. Baik, silakan. Itulah teman-teman diskusi mengenai parita. Semoga dhamma ini dapat membawa kebahagiaan untuk kita semua. Sampai jumpa di acara kalian Amitabh selanjutnya. Selamat sore, Suki Hontu, Namo Buddhaya.